Hai, kembali lagi bersama aku Yohana Kristela. Di sini aku akan menjelaskan tentang thread pada Echo Client Server. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikut ini ya. Dalam pembuatan program thread Echo Server dan Client ini, kita memerlukan dua program. Yang pertama program Echo Server dan yang kedua program Echo Client. Jadi tampilan program Echo Servernya ialah sebagai berikut. Di sini saya menggunakan dua package, yaitu Java.io dan Java.net. Java.io ini merupakan package yang berfungsi sebagai package input-output, dan Java.net ini berfungsi sebagai package network. Kemudian di sini ada public class Echo Server, kemudian private server socketnya. Saya menggunakan server socket server, private socket client, dan private in port 8998. Port 8998 ini merupakan port TCP atau Transmission Control Protocol, berorientasi untuk mengatur konektivitas antara dua perangkat atau lebih, sehingga dua perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Kemudian di sini ada private class client config extend thread. Lalu ada private data output stream out yang berfungsi untuk menampilkan data dari pengguna, private input stream in yang berfungsi untuk menerima dan membaca data dari pengguna, dan private byte array output stream buffer yang berfungsi untuk menampilkan byte array. Kemudian ada private boolean connection sama dengan true. Ini merupakan kondisi yang digunakan untuk mengecek koneksi antara server dan klien. Kemudian ada private socket client yang digunakan untuk menghubungkan antara server dan klien. Selanjutnya ada client contract, socket client. Client contract ini merupakan thread koneksi yang dimiliki oleh klien. Dalam client contract ini terdapat try dan catch. Apa sih try catch itu? Jadi, try catch merupakan sebuah handling exception yang berfungsi untuk mengatasi kemungkinan error ketika program sedang dijalankan. Try sendiri sebagai tempat untuk menampung setiap pernyataan yang memungkinkan terjadinya exception, sedangkan catch berfungsi untuk menangani exception yang terjadi. Contohnya di sini dalam try terdapat in, client get input stream, out, new data output stream, dan buffer, new byte array output stream yang memungkinkan terjadinya exception ketika program sedang berjalan. Sedangkan catch di sini ada socket exception, di mana nantinya ketika exception-nya itu mengarah kepada socket, maka program akan menampilkan pernyataan client connection reset. Kemudian apabila exception itu mengarah kepada IOF exception atau end of file exception, maka program akan menampilkan pernyataan client connection close. Dan yang terakhir, apabila exception itu mengarah pada IO, maka catch mengarahkan kepada e.print_stack_trace atau print_stack_trace ini berfungsi untuk menampilkan pesan kesalahan di konsol atau prompt yang sedang dijalankan. Selanjutnya di sini ada public void run. Public void run ini mengarahkan server untuk merespon permintaan atau pesan dari setiap klien ketika server aktif dan terkoneksi dengan klien. Selanjutnya ada try. Selama server terkoneksi dengan klien, maka server akan menampilkan membaca pesan dari klien. Di sini dinyatakan dengan connection sama dengan echo message buffer in out true false. Selanjutnya ada catch IO exception yang menampilkan server client close connection remove. Echo server ini terdiri dari dua public. Yang pertama, public boolean echo message dan public echo server. Public boolean echo message ini memproses dan menampilkan pesan yang diterima dari klien, sedangkan public echo server berfungsi untuk menampilkan konektivitas antara klien dan server. Kemudian di sini ada in and read, byte data sama dengan new byte 16384. Maksud dari byte data ini yaitu program perlu membaca setiap byte dari input stream dan menulisnya ke byte array output stream, dan dituliskan dengan cara sebagai berikut.
Kemudian ada percabangan. Jika end-read bernilai tidak sama dengan min 1, maka buffer write end-read atau menuliskan setiap data yang diperoleh dari variabel end-read. Kemudian, jika end-read bernilai sama dengan min 1, maka return bernilai false. Kemudian di sini ada buffer.flush. Buffer.flush ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara sebelum data dari klien dibaca. Kemudian ada byte message sama dengan buffer to byte array yang berfungsi untuk membaca setiap byte dari message yang dikirimkan oleh klien. Kemudian ada string message sama dengan new string byte message UTF-8 yang berfungsi untuk mengkonversi setiap byte message ke dalam string. Kemudian akan ditampilkan server message received from client atau server akan menampilkan pesan yang diterima dari klien. Selanjutnya ada output the message to the output stream. Kemudian di sini ada outwrite byte message, out.flush yang berfungsi untuk mengakhiri perintah penyimpanan data atau klien sementara. Kemudian ada buffer.reset dan return bernilai true. Selanjutnya ada public echo server. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, public echo server ini berfungsi untuk menampilkan konektivitas antar klien dan server. Kemudian di sini try create socket server. Server sama dengan new server socket port, di mana portnya tadi 8998. Kemudian akan ditampilkan pesan welcome to the server. Selanjutnya ada endlessly accept new connection. Selama dia bernilai true, maka start a new thread. Kemudian akan ditampilkan pesan server new client connected. Lalu, catch socket exception-nya akan menampilkan server connection reset. Catch IOF exception-nya akan menampilkan server client connection close, dan catch IO exception-nya akan menampilkan e.print stack trace, di mana e.print stack trace ini berfungsi untuk menampilkan pesan kesalahan di konsol atau prompt yang sedang Anda jalankan. Yang terakhir ada public static void main string args new echo server. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program Echo Client. Di sini program Echo Client saya menggunakan 3 package, yakni import java.io, import java.net, dan import java.util. Import java.util ini berfungsi sebagai scanner. Kemudian di sini ada public class Echo Client, di mana private static import-nya sama dengan server tadi, yakni 8998, dan private static string-nya hostname. Kemudian public static void main string args-nya, jika args.length-nya tidak sama dengan 1, maka akan ditampilkan pesan welcome to the client. Kemudian program akan otomatis exit. Jadi ketika kita menjalankan program Echo Client ini, kita harus menuliskan localhost di belakang Echo Client kita. Kalau kita tidak menuliskan localhost, maka program kita akan otomatis exit. Selanjutnya, membuat objek scanner baru dengan scanner SC sama dengan new scanner system in. Kemudian ada try untuk make connection to server socket dan dinyatakan dengan socket count sama dengan new socket hostname port. Jadi di sini socket client ini dihubungkan dengan hostname dan port 8998. Selanjutnya ada create data streams yang terdiri dari data output stream, input stream in, dan byte array output stream. Selanjutnya, selama dia bernilai true, maka take user input dan dinyatakan dengan string m sama dengan sc.nextLine atau string message sama dengan sc yang merupakan scanner yang kita buat tadi, .nextLine. Kemudian ada byte
byte message sama dengan m.getBytes, di mana program akan membaca setiap byte message. Selanjutnya ada string message sama dengan new string byte message UTF-8. Di sini gunanya untuk mengkonversi setiap byte message ke dalam string. Lalu di sini ada check if the escape character is used. Escape character ini digunakan untuk keluar dari program yang sedang berjalan. Jadi di sini dinyatakan dengan jika message.equals quit, maka connection close atau koneksi akan terputus dan program akan berhenti. Kemudian jika message.equals sama dengan kosong, maka sistem akan menampilkan pesan please enter something. Dan yang lain, maka out.write byte message atau output message to the output stream. Selanjutnya ada read the response from the server atau membaca respon dari server. Di sini ada in and read byte data sama dengan new byte 16384 sama seperti yang tadi. Kemudian ada if and read sama dengan in read tidak sama dengan min 1, maka buffer.write-nya akan membaca isi dari variabel nread. Kemudian ada buffer plus dan string rest sama dengan new string buffer to byte array UTF-8. String rest ini digunakan untuk mengkonversi setiap byte rest ke dalam string, di mana rest ini merupakan respon yang diperoleh dari server. Kemudian akan ditampilkan pesan server respon. Selanjutnya ada buffer reset. Dan yang terakhir, catch IO exception akan menampilkan pesan server connection failed, server not available. Kemudian sistem akan otomatis exit. Pertama, buka folder tempat penyimpanan program Echo Client dan servermu. Kemudian ketikkan cmd, ketikkan javc untuk mengcompile program server dan client. Oke, selanjutnya kita ketikkan java echo server. Oke, program server kita sudah berjalan. Di sini tampilannya yaitu welcome to the server. Selanjutnya kita buka cmd lagi untuk menjalankan Echo Client. Kita ketikkan javc echo client.java. Selanjutnya kita ketikkan java echo client. Oke, jadi sesuai dengan yang telah saya jelaskan tadi, jika kita mengetikkan hanya java echo client saja tanpa menggunakan localhost, maka program akan otomatis selesai dengan menampilkan welcome to the client saja. Jadi kita harus menambahkan localhost di belakangnya. Oke, di sini ada pernyataan new client connected pada server. Selanjutnya kita ketikkan pesan ke server. Dan pesan akan diterima oleh server, kemudian akan digemakan lagi ke klien. Lalu kita coba lagi, kita buka cmd, kita tambahkan klien yang kedua. Oke, di sini sudah muncul pemberitahuan
new client connected, yaitu client 2. Kemudian di sini kita ketikkan pesan diterima oleh server dan dikembangkan lagi ke klien. Kita bisa menambahkan satu klien lagi dengan cara yang sama. Oke, di sini kita ketikkan server telah menangkap pesan dari klien ketiga. Jadi di sini server dapat merespon 3 klien sekaligus dalam satu waktu. Itulah fungsi dari thread. Nah, ketika salah satu klien mengetikkan quit, maka otomatis klien tersebut akan unconnected dengan server. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan tunggu video-video berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.